Halo teman, kami sedang sibuk membantu Paman dan Bibi panen buah salak. Lihat, buahnya lebat banget kan? Sayangnya, salak ini belum semuanya bisa dipanen karena buahnya tidak matang bersamaan. Itu artinya kami harus jeli memilih salak yang masak. Ini tak ajari lang, ini caranya ini dicekel ngene iki. Terus diketok. Nah, ngene iki carane. Enak. Salak bisa dipanen jika sudah berumur lebih dari 6 bulan dari waktu berbunga. Lalu, bagaimana cara menandainya? Ini dia 3 ciri buah salak yang siap panen. Pertama, bagian ujung buah lembek saat ditekan. Lalu warna kulit buahnya merah kehitaman atau kuning tua. Dan yang terakhir, buah salak tidak lagi memiliki bulu halus di permukaan kulitnya. Kami senang membantu panen buah salak, teman. Soalnya kami bisa makan sepuasnya. Ngomong pal. Masih jelas. Pal, lah masih kena jangan woi. Jelas loh. Aku ora mudeng. Kok iki. Nah, lagi mesti kagak mangan salah. Iya toh? Salam kenal dari kami, si Bolang dari Trenggalek, Jawa Timur. Setelah dipetik, buah tidak langsung kami bawa pulang, teman. Kami harus memisahkan buah berdasarkan ukuran dan tingkat kematangannya. Karena buah yang sudah matang sekali harus lebih cepat dikemas dan dijual. Sedangkan buah yang belum terlalu matang masih bisa kami simpan dengan waktu yang lebih lama. Ayo, iki sing wis kebek digomule. Ya boleh. Potongan nek ra kuat. Ayo. Abang. Ayo. Lana lho. Ayo, Wi. Yo. Yuk teman, kita bawa pulang. Selamat datang di tempat pembuatan kue milik bibiku. Kami sedang bersiap membuat kue khas Jawa Timur. Namanya Madu Mongso. Madu Mongso adalah kue dengan rasa manis dan legit. Selain gula, bahan lain yang kami siapkan adalah santan kelapa dan beras ketan hitam. Seperti biasa, kami akan berbagi tugas. Kalau biasanya kue Madu Mongso punya rasa manis khas gula aren, kali ini kami buat dengan tambahan buah salak. Sambil menunggu semua bahan tersedia, Noval bertugas menjaga api supaya beras ketannya cepat matang. Semangat! Dari sekian banyak jenis kue tradisional Jawa Timur, kue Madu Mongso adalah salah satu yang istimewa. Karena kue ini biasanya dihidangkan saat Idul Fitri. Sesuai namanya, Madu Mongso yang berarti waktu yang manis. Oh iya, ada yang hampir kelupaan nih teman. Untuk membuat masakan menjadi pekat, Bibi menyiapkan larutan tepung ketan. Yuk, kita mulai memasak. Masukkan santan kelapa. Aduk terus, jangan sampai santannya pecah. Masukkan gula merah yang sudah dirajang halus. Kemudian ketan hitam yang sudah dikukus. Semua bahan dimasukkan ke dalam wajan secara bergantian. Sengaja kami pilih wajan tebal agar panasnya stabil dan tidak membuat makanan cepat gosong. Selanjutnya, masukkan larutan tepung ketan. Tepung ini sengaja lebih dulu dilarutkan agar lebih mudah tercampur dengan bahan lain yang lebih dulu dimasak. Bang, kita lang, mataku pedes lang. Ya, sih. Nih. Lah, yang dia Ben. Meskipun beras ketan sudah matang, tapi proses mengaduk tetap harus dilakukan. Karena tingkat kematangan santan dan gula sangat menentukan hasilnya nanti. Nah, terakhir baru deh masukkan parutan daging buah salaknya.
udah ke, pikir setengah nih. Nggih, Gosong lho yo. Nggih. Nek gosong rasane ora enak tenan. Iya to. Buate, mata kenapa lho yo engko? Ayo kawan, semangat ya. Perlu waktu antara 5 sampai 6 jam sampai madu mongso matang. Tandanya jika sudah berubah dari cair menjadi pekat. Sambil menunggu matang, yuk lihat Dwi dan Faza menyiapkan pembungkusnya. Ayo wi. Kok saya bisa? Iya iso wi. Jalo. Ayo. Kiramu. Selain daun pisang, klobot jagung adalah alat pembungkus kue yang sering digunakan. Bahan alami ini cukup lentur dan tidak meninggalkan aroma. Jadi, kue bisa terbungkus rapi tanpa merubah rasanya. Guys, mateng le, ayo diangkat yo. Wes. Ayo. Ya, awakmu sisih ya. Nggih. Yo hati-hati, panas loh. Ini nih kue madu mongso rasa buah salak setelah dibungkus. Terlihat lebih rapi dan menarik bukan? Karena rasanya yang manis, kami sengaja membuat takaran kecil, yaitu 1 sendok makan. Nah, segini pas ya. Tujuannya membuat penasaran penikmatnya. Makan 1 pasti kurang, jadi pengen nambah lagi dan lagi deh. Ayo kawan, saatnya kita mencoba kue madu mongso rasa buah salak. Siapa mau duluan? Enak ya, Wi? Ini enak ora? Enak. Lah yo dong. Rasanya sedikit berbeda dengan madu mongso biasanya. Tidak hanya manis, tapi ada sedikit asam khas buah salak segar. Karena dimasak dengan santan yang banyak, jadi gurih dan legitnya tetap terasa. Teman, hari ini kami sedang sibuk menyiapkan makanan untuk menyambut tamu jauh. Ibu sengaja mengundang kerabat untuk datang membantu. Ada banyak sekali makanan yang kami buat. Di antaranya 2 jenis kue tradisional, yaitu onde telo berbahan singkong dan kue hawuk-hawuk. Ada juga hidangan utamanya, yaitu lontong dan sate ayam. Sate ayam menjadi menu yang paling kami tunggu setiap kali ada acara istimewa. Apalagi sate buatan bibiku. Dijamin jos gandos deh. Boleh. Oke, sama nisi 5 ya, 5 biji. Yang membuat sate semakin spesial adalah racikan bumbunya. Ini dia bahan-bahannya: cabai, bawang, kacang tanah, gula merah, dan beberapa bumbu pelengkap yang lain. Oh iya teman, selain kue onde telo, kami juga membuat kue hawuk-hawuk. Dibuat dari parutan kelapa dan tepung ketan yang dicampur seperti ini. Pastikan takaran kedua bahannya seimbang supaya rasanya nikmat. Teman, kami senang membuat makanan sebanyak ini. Karena ibuku bilang menghargai tamu adalah kewajiban kami sebagai tuan rumah. Meskipun melelahkan, tapi kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa menyenangkan. Seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Teman di rumah setuju kan? Lihat teman, ibu dan bibiku hampir menyelesaikan tugasnya. Setelah diparut, singkong selanjutnya diperas supaya renyah saat digoreng nanti. Jangan lupa dibentuk bulat
dan isi dengan gula merah di dalamnya. Meskipun tanpa cetakan, tapi Ibu dan Bibi sangat terampil membuatnya. Bulatan kue onde rapi dan ukurannya serupa. Lah Kadek, lonjongnya ini bentuk Eva. Iku diunde-unde Pak dadine, Pak. Onde-onde iki bunder kaya iki lho. Iki lho. Dari sekian banyak menu yang dibuat, lontong adalah yang paling sederhana. Karena setelah beras diisi ke dalam bungkusan daun pisang, selanjutnya direbus. Direbus ya teman, bukan dikukus. Tinggal tunggu sampai air mendidih dan lontong matang. Beda lagi dengan bagian yang satu ini. Membuat bumbu sate menjadi bagian yang paling rumit. Karena takaran bumbu sangat menentukan kelezatan satenya. Untuk urusan yang satu ini, biar bibiku saja deh yang mengerjakan. Satu persatu menu mulai dimasak setelah persiapan selesai dilakukan, yaitu memastikan kue hauk-hauk matang sampai ke bagian bawahnya. Menggoreng kue onde telo, dan yang tidak kalah seru, memanggang sate ayam. Ayo kawan, semangat! Panas ya Bude? Oh iya, hati-hati lho Le ya. Jangan tak meletiki. Teman, semua masakan sudah hampir matang. Sekarang kami tinggal memastikan api tetap menyala dan semua masakan matang sempurna. Duh, nggak sabar menunggu tamu yang datang. Semoga saja masakan yang kami siapkan bisa mengobati kerinduan mereka akan kampung halaman. Lang bolang. Apa Bude? Iki jajane kurang siji maneh, awakmu golek vanili yo. Nggih, aja. Aja. Ayo. Ngene. Vanili. Hati-hati lo Lang yo. Ayo Bi, kami akan berangkat sekarang. Let's go kawan! Teman, sebentar lagi kami akan sampai di kebun vanili milik paman dan bibiku. Sudah tidak jauh lagi nih. Ayo lewat sini kawan. Cepet aja lo. Ade, nang pundi vanili? Ini kok karena burian kan. Oh, nggih. Ini dia teman, buah vanili. Tanaman asal Meksiko ini banyak ditanam di kampung kami sebagai bahan pengharum masakan. Yuk teman, lihat gimana cara memanennya. Lek, sing ajenge dipanen niki sing pundi Bu Le? Iki Le, ngene iki lho Le, iki. Kuwi Tak aja ndak dirasik cilik iki sing gedhe-gedhe iki tirang ngene carane ngerang ngene ya Le. Tanaman vanili mulai berbunga pada umur 2 tahun setelah ditanam. Selanjutnya, bunganya akan menjadi buah setelah 9 bulan dari waktu penerbukan. Jumlah hasil panen biasanya lebih sedikit di tahun pertama, tapi akan mencapai puncak pada tahun ke-6. Sayangnya, tanaman ini hanya mampu menghasilkan bunga dan buah sampai tahun ke-10. Setelah itu, harus dilakukan peremajaan dengan menanam bibit vanili baru. Ini sih. Gimana teman? Sudah cukup ya? Yo, saiki ditetekne siji kono digawarana yo. Ingin di sini yo. Pepe ben garing. Nggih. Siji yo. Kami pamit ya, Bi. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam. Badhe ngetrene vanili. Kana le dolane pogo kana. Iki lang vanili lang. Ya kana sing liyane kene wangi Bude. Ayo, Pak. Nggih. Teman, buah vanili yang baru saja kami petik dari kebun belum bisa kami manfaatkan. Karena buah vanili harus dikeringkan dulu. Sambil menyiapkan bahan membuat agar buah segar, aku bertugas menyimpan buah vanili basah.
Ini dia teman, tempat pengeringan sekaligus tempat menyimpan bahan dan bumbu masakan khas dapur Jawa. Kami menyebutnya pogo. Terbuat dari anyaman bambu sederhana dan diletakkan tepat di atas tungku dapur atau pawon. Asap dan hawa panas dari pawon membuat bumbu dan bahan makanan menjadi awet dan mudah kering. Oh iya, kali ini kami sedang meminta Bibi membuatkan kue agar buah segar sebagai hidangan untuk tamu. Weh, kok kan delen tipis titik-titik Nah, pinter. Dari dulu, buah vanili adalah bahan alami untuk memberikan aroma sedap pada kue. Kalau biasanya kita melihatnya dalam bentuk serbuk, kali ini kami punya bentuk utuhnya. Cara mengolahnya gampang banget. Cukup buka bagian buah dan rendam dengan air yang akan dimasak. Vanili kemudian dimasak bersama dengan gula dan bahan agar atau puding. Selanjutnya, aduk terus sampai semua bahan larut dan tercampur menjadi satu. Tunggu sampai mendidih ya. Cukup 15 sampai 20 menit saja. Sambil menunggu, kami akan menyusun buah segar di dalam loyang. Ada banyak sekali buah yang kami siapkan, mulai dari yang keras sampai yang lembek. Semua buah lalu kami siram dengan agar buah vanili yang sudah mendidih. Pelan-pelan ya teman, supaya buahnya tidak mengapung ke permukaan. Caranya dengan menuangkan agarnya sedikit demi sedikit. Setelah sedikit mengeras, lanjut siram lagi dan isi lagi dengan buah-buahan. Lakukan terus sampai loyang hampir penuh. Tunggu sampai agar buah segarnya dingin dan siap dihidangkan. Warna-warni iki apik kue pelangi. Yo. A B C D E F G H I J K L M N O. Apa yo ora arti. Bu. Pada sama Sugi. Niku. Syukurlah, tamu yang kami tunggu sudah datang. Mereka adalah kakek dan paman yang berkunjung bersama dengan keluarganya. Jarak yang jauh bukan halangan, asalkan bisa kembali bertemu untuk melepas rindu. Semoga saja hidangan yang kami siapkan ini bisa sedikit mengobati lelah selama di jalan tadi. Monggo tadi tipe daer monggo. Iki lebih piringnya monggo. Iki piringnya. Selamat makan. Tentu saja, kue dan makanan ini tidak mudah didapat di kota. Kue tradisional dan sate ayam, makanan kesukaan kami semua. Teman, aku senang sekali. Hari ini kami bisa berkumpul dengan saudara. Menjaga ikatan silaturahmi adalah cara kami untuk menjaga keutuhan keluarga, meski tinggal tidak saling berdekatan. Enak ya satene ya? Iya. Gurih banget Pak ya. Pal, mangane dikira-kira engko lara wetengmu. Ndak enak aku mang. Untuk hidangan penutupnya, kami mau coba kue agar buah segar. Sempurna menutup makanan berat dengan yang berserat seperti ini. Rasanya enak dan nikmat banget. Ayo teman, tambah lagi. Jangan malu-malu. Astaga, kami salah pilih jalan nih.
Hujan semalam membuat jalanan becek dan susah dilewati. Ayo, bantu dorong Noval. Walah weteng rapi. Nyapu iki. Bukan man sambel yo aku. Lah. Apa napa kae? Pal, nyapu lo. Dak penak bet weteng kulang. Lah paling bermangan sambel. Kok ngerti kowe? Ternyata aku biasanya yang ngono to lek bermangan sambel akeh-akeh. Apa enak yo ditulungi no iki weteng dapur. Lah jae nyerep kae. Oh alah. Sayangnya tugas mengumpulkan kelapa kali ini menjadi sedikit terganggu. Noval mengeluh sakit perut terus gara-gara kebanyakan makan sambal sih. Meski begitu, kami sepakat untuk tetap melanjutkan tugas karena kelapa yang sudah jatuh mudah rusak kalau tidak langsung diambil. Oh iya teman, Kabupaten Trenggalek punya garis pantai yang sangat panjang. Selain menjadi lumbung ikan, daerahku juga sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Jawa Timur. Uniknya, tidak hanya dijual untuk keperluan memasak, kelapa juga menjadi bahan utama membuat kerajinan. Yuk, ikut kami membawa kelapa-kelapa ini ke tempat paman. Ayo. Walah. Iki wis begini. Niki juga numpak diae. Yo. Sisi. Aku tak numpak kene yo, ora kuat aku. Walah. Repot iki wong ae. Apa diae? Ayo. Turu sisa turu. Ayo Sa. Astaga, Noval, ada-ada saja kamu. Pamanku adalah seorang pengrajin batok kelapa. Dari bahan sederhana ini, paman bisa membuatnya menjadi beragam bentuk kerajinan berharga mahal. Iya. Iki to. Ada jenenge lagi klopo. Yo kene jono kabeh kene. Kene. Kami akan membantu paman membuat kerajinan gelas dan teko dari tempurung kelapa ini. Pakde. Piye. Kula badhe ndamel iki pripun carane? Oh, ndamel kerajinan. Nggih. Ya iki, engko iki awakmu kayak digeraji yo tengah kene ya. Nggih, Pakde, nggih. Tengah. No, dhuwur kae nyilih gerajine Pak D kae. Iki, Pakde. Kene. Yo kene. Gorene kabeh. Teman, tidak hanya daging buahnya, di bagian buah kelapa, serabut, dan tempurungnya juga bisa dimanfaatkan. Cara mengupasnya unik, tidak memakai parang, melainkan linggis. Dengan ujung linggis yang tajam, kami bisa memisahkan serabut dan isi buah kelapa dengan sangat cepat. Cara ini kami sebut nyumbat. Ini dia teman, tempurung kelapa yang kami buat menjadi bahan cangkir dan teko. Setelah dipotong, selanjutnya dibersihkan sekaligus dihaluskan. Menggunakan alat sikat baja ini, pekerjaan kami menjadi jauh lebih ringan. Tinggal putar saja, tempurung akan bersih dalam waktu kurang dari 5 menit. Halus yo. Tapi sikat baja hanya membersihkan tempurung bagian dalam. Untuk bagian luar harus menggunakan amplas halus. Ayo Faza, gosok terus sampai halus ya. Wes iki mari ngelim yo. Hai, gelas. Untuk membuat hasil karya yang bagus, diperlukan keseriusan dan ketelitian. Seperti tempurung yang sudah diberi lem perekat ini, masih harus diperiksa dan dirapikan berulang-ulang. Ini lang wis dadi iki lho. Yo, tak doi sing wis dadi. Wah, keren ya teman. Gelas dan teko dari tempurung kelapa ini sangat bagus. Teman di rumah tertarik untuk memilikinya? Yuk, pesan atau datang langsung ke kampung kami.
yo cah aku tak lunga dhisik yo. Nganti. Nyang kali. Nyapa? Wetengku mules. Ora usah ning kali. Kenapa, Pakde? Kene jamu, temu kunci. Iki tak kei gelas udah gawe siji-siji engko ya, gawe kabeh iki. Wang. Oh. Gue 3 jamu, ada jamu ya. Iki telepone tak sebulan. Nggih. Telepone. Nah, Kabeh lho. Iya paman, kalau begitu kami segera membuat jamu temu kunci untuk mengobati sakit perut Nova. Sekarang kami pamit dulu ya paman. Teman, aktivitas kita menjadi terganggu kalau sedang sakit seperti Nova. Jadi, kami tidak mau menunda waktu. Kami akan membuatkan Nova jamu sebagai obat penawarnya. Jajal duwe karo nopal. Golek sebelah rono aku karo fase tak munggah. Yo. Jamu kami buat dari bahan herbal yang kami ambil langsung di kebun. Sama seperti jamu beras kencur dan jamu kunyit asam, jamu temu kunci adalah ramuan tradisional Jawa yang sudah ada sejak lama. Ayo teman, kita kumpulkan temu kuncinya. Berbeda dengan jahe dan kunyit, di kampung kami temu kunci tumbuh liar. Tumbuh subur tanpa harus dirawat atau diberi pupuk kimia. Sayangnya belum banyak yang tahu. Jadi kami harus jeli memilihnya. Pal. Wih, ini ya. Dirasi ngakalan. Iki lho. Lang, aku tak lungguh ning kono ora betah aku, Lang. Yo. Ukuran batang dan daunnya mirip seperti tanaman rempah lain. Hanya saja ukuran umbinya sedikit lebih kecil. Selain untuk bahan jamu, umbi temu kunci biasa juga dimanfaatkan untuk bumbu masak. Gimana teman? Sudah cukup ya? Sabar ya Nova, sebentar lagi sakit perutmu pasti sembuh. Pal, iki wis ora akeh dimulai. Kuwi akeh. Ayo, Janji ke mulai. Cara nang ngono kuwi carane, piye terusan? digodhog sik. Iki jamu. Engko lak langsung kok pangan ngene ya mendem lho. Rungokno. Yo. Teman, sakit perut karena salah makan memang sering sekali terjadi pada kita. Bisa karena makanan terlalu pedas, terlalu asam, atau bisa juga karena terlalu banyak makan. Jadi, lebih baik kita berhati-hati dan pilih makanan yang sehat. Teman di rumah setuju kan? Beruntung kami sudah mengumpulkan semua bahan untuk membuat jamu. Ada gula merah, asam jawa, dan temu kunci. Panas lan iki lan. Setelah air panas, bahan pertama yang kami masak adalah temu kunci. Tujuannya supaya membuatnya larut maksimal. Tapi harus terus diaduk ya teman. Oh iya, sebelumnya aku sudah pernah melihat ibu membuat jamu yang sama. Jadi tenang aja Val, dijamin aman deh. Kalau temu kuncinya sudah larut, baru deh masukkan gula merah dan asam jawa. Aduk lagi dan tunggu sampai mendidih. Jangan lupa coba dulu sebelum disajikan ya teman. Pastikan takaran bahan yang dimasukkan sudah dengan ukuran yang tepat. Ini dia teman, jamu temu kunci untuk obat sakit perut ala kami si Bolang Trenggalek. Kal jamune gak diombe yo. Yo Lang. Dan gendong mari gen ora mules terus yo. Yo diombe lho. Minum sedikit-sedikit Val. Awas, masih panas. Rasane tebal. Tangan mendingan di Bang Mangu. Sepuluh yang muka-muka gentang mari. Amin. Enak iki. Meskipun tidak bisa langsung sembuh, paling tidak rasa sakitnya sudah berkurang.
Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami hari ini. Yuk, selalu jaga kekompakan dalam persahabatan ya. Salam cinta anak Indonesia.